Alhamdulillahilladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an tahura liyuhyiya bihi baldatan mayta wa yusqiyahu min makhlukatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah Maghrib rahimakumullah. Kemarin kita masyarakat Makassar dan sekitarnya menikmati hujan yang luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya karena menurut banyak cerita dari para penduduk bahwa puluhan tahun baru lagi ada kejadian banjir yang luar biasa besarnya. Hampir sudut-sudut kota, bahkan jantung kota itu tergenang air akibat hujan yang begitu deras. Informasi bahwa persis datangnya hujan bersamaan juga dengan pasangnya air laut, sehingga sirkulasi pembuangan air hujan itu bertemu dengan gelombang pasang air laut. Akhirnya sekalipun selesai hujan itu masih terasa genangan air itu. Tapi sebenarnya kita bersyukur, sebab kalau dibanding misalnya negara-negara Arab, taruhlah seperti Saudi, bahkan pernah terjadi juga di Mekah, hampir setiap tahun terjadi. Sekali hujan itu menghanyutkan banyak kendaraan, seperti banjir bandang terjadi di tengah kota. Kita tidak pernah kita dengarkan misalnya Makassar sekali hujan maka puluhan mobil hanyut. Tidak pernah kita lihat misalnya jalan Masjid Raya ini puluhan mobil hanyut terbawa arus banjir. Itu tidak pernah kita dengar. Kenapa? Karena struktur drainase kita ini sebenarnya sudah menampung air itu. Cuma debitnya yang kemarin itu lebih. Kalau yang lumrah, yang lazim itu standar drainase kita, kalau hujan normal maka itu selesai. Tapi kalau hujan biasa saja di Makassar lalu terjadi di Mekah, maka langsung itu terjadi banjir besar yang menghanyutkan ratusan
kendaraan-kendaraan. Padahal hujannya di negara-negara Arab yang memang bukan bagian dari musimnya. Tidak ada musim hujan di Arab. Yang ada hanya ada dua, musim panas dan musim dingin. Kalau katanya di negara Arab tertentu itu hanya ada 2 atau 3 musimnya, seperti Sudan, musim panas dan musim panas sekali. Jadi ada hanya ada dua musim panas dan musim panas sekali. Itu kalau negara kayak Sudan memang panas. Tapi kalau di Mekah, di Arab Saudi tidak ada musim dingin. Tapi biasanya kalau ada hujan itu hanya terjadi sekali setahun. Jadi kalau misalnya hujan 1 Maret, maka menunggu lagi 1 Maret tahun depan. Paling 3 kali hujan dalam setahun. Kita di Indonesia ini memang kita punya musim hujan, dan kita bersyukur bahwa hujan yang terjadi kemarin itu tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban nyawa. Tapi kalau korban lumpur, mungkin banyak yang dimasuki lumpur rumahnya. Nah, karena itu pada pengajian kita malam hari ini kita coba mencari informasi dari hadis tentang bagaimana sikap Nabi kalau terjadi hujan. Apa yang Nabi baca ketika terjadi hujan. Karena kita di Indonesia ini sering hujan, apalagi kalau musim hujan, hampir tiap hari kita menikmati hujan. Jangan sampai hujan yang kita nikmati itu kita lewatkan begitu saja tanpa ada renungan dalam bentuk doa. Padahal Nabi sudah mengajarkan kita doanya. Apa yang harus dibaca ketika hujan? Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bagaimana itu hujan di dalam Al-Quran dan bagaimana hujan di dalam hadis. Setelah ditelusuri hujan yang ada di dalam Al-Quran berbeda hujan dengan yang dijelaskan dalam hadis. Boleh dikata 80% ketika Al-Quran menyebutkan hujan yang bahasa Arabnya matar. Jadi matar itu artinya hujan. Kalau ada orang yang bernama Kasim Matar, berarti Kasim hujan ya. Matori, ada juga dulu namanya Matori Abdul Jalil. Jadi Matori Abdul Jalil itu artinya hujan. Ketika Al-Quran menyebutkan kata-kata matar, maka hampir semuanya menjelaskan tentang siksaan, bencana, azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, "Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Kami turunkan hujan
yang menjadi ancaman bagi orang-orang pendosa. Maka itu siksaan bagi mujrim, bagi orang-orang yang kufur. Ada lagi dalam surah Naml, wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Kami turunkan hujan dengan lebat, maka itu membinasakan orang-orang yang kufur. Ada lagi ayat, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ada kaum yang meminta hujan, tapi hujannya itu berupa batu. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan hujan, maka hujan yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi ini adalah bentuk ancaman, azab, siksaan kepada orang-orang yang kufur. Dan kemungkinan hujannya beda dengan hujan yang biasa kita rasakan, karena ada namanya hujan batu. Kalau hujan air tidak sakit, tapi kalau hujan batu bisa benjol. Ya, kalau ada hujan batu, nah itu pasti itu siksaan. Ada hujan debu, hujan-hujan yang melululantahkan, bumi hanguskan, menghancurkan orang-orang kufur sebagai siksaan dari Allah. Itu yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika kami turunkan azab berupa hujan, maka modelnya itu hancur, kakinya menjadi kepala jadi kaki, digoncangkan sehingga hancur badannya. Itu adalah hujan batu dari sijil. Nah, banyak hujan yang disebutkan seperti ini dalam Al-Quran sebagai bentuk azab, siksaan. Dan itulah yang terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umatnya Rasulullah saat ini berbeda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu siksaannya itu kontan, cash, karena kekufurannya. Jadi tidak ada yang panjang umurnya karena kekufurannya. Kalau sudah diajak beriman lalu menolak, maka itu di cash di dunia ketika itu. Misalnya hujan batu, hujan yang menghanyutkan, hujan yang menghancurkan, itu cash siksaannya. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW dibiarkan hidup. Makanya banyak juga orang yang tidak beriman panjang umurnya, malah lebih panjang umurnya yang tidak beriman daripada biasanya yang beriman. Dia dibiarkan mati dalam kekufuran, ya umat Nabi Muhammad sekarang ini. Karena kalau mengikuti umat sebelumnya disiksa berdasarkan kekufurannya, maka pasti yang tinggal hidup itu hanya orang beriman. Dan bisa habis, bisa punah spesies manusia kalau karena kekufurannya dia disiksa di dunia ini.
tapi itu dibiarkan hidup. Itulah perbedaan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat sebelumnya. Jadi hampir semua kata-kata matar di dalam Al-Quran itu menunjukkan siksaan. Namun sebagian kecil menjelaskan tentang keindahan. Jadi hujan itu menggambarkan keindahan ciptaan secara alamiah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wataral arda hamidah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kamu lihat bumi ini menjadi indah. Kamu lihat bumi ini menjadi sesuatu yang nikmat setelah kami turunkan air menyirami tanahnya sehingga tumbuh berbagai jenis pepohonan dan bunga-bunga yang indah dipandang mata. Bunga-bunga, pohon-pohon bisa hidup itu karena adanya air dari langit. Jadi langit menyirami bumi dengan airnya. Itulah sebabnya kalau bahasa Al-Quran, semua benda ini digolongkan, ada yang muzakkar laki-laki, ada yang muannas perempuan. Kalau matahari lawannya bulan. Kalau ditanya yang mana yang laki-laki, matahari atau bulan? Ya. Mungkin ada yang bilang yang laki-laki itu matahari, yang bulan itu perempuan. Karena katanya bulan perempuan kan ada bulannya, ada datang bulannya. Kalau laki-laki tidak ada datang bulannya. Ya. Tapi lain dalam bahasa Al-Quran. Justru yang laki-laki itu bulan, kamar. Yang perempuan itu matahari. Nah, sama dengan langit. Langit menyirami bumi. Demikian pula hubungan suami istri itu bisa menghasilkan keturunan setelah laki-laki menyirami istrinya. Jadi ibaratnya bumi ini perempuannya, langit itu adalah laki-lakinya. Hasil dari penyiraman langit kepada bumi, maka hiduplah makhluk pepohonan, hiduplah manusia, hiduplah jenis bunga-bunga dan lain-lain akibat siraman langit kepada bumi. Kalau bumi ini tidak pernah disirami dengan airnya langit, maka bumi itu, tanah itu pasti jadi tandus. Maka dengan adanya air, Al-Quran menyebutkan ambatat min kulli zawjin bahij, tumbuhlah tanaman yang indah dipandang mata. Dengan adanya air, maka Al-Quran menyebutkan fasuqnahu libaladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna min kulli thamarat. Dengan air itu Allah menumbuhkan, mengeluarkan buah-buahan, tanaman-tanaman. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang hujan itu. Tapi kita tidak pernah temukan ayat-ayat bagaimana sikap kita terhadap benda-benda atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ketika terjadi seperti hujan.
Maka kita dibantu dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lewatkan begitu saja tanpa ada sikap keberimanan, maka jangan sampai kita ini dianggap kufur nikmat. Karena hujan itu adalah nikmat, lalu kemudian kita lewatkan begitu saja tanpa ada bukti kesyukuran, maka jangan sampai hujan turun justru laknat yang datang, bukan nikmat yang datang karena kita tidak sikapi dengan kesyukuran dan doa. Tapi kalau kita sikapi dengan kesyukuran dan doa, maka bisa saja hujan itu menjadi kenikmatan, menjadi anugerah. Makanya Nabi ajarkan kita bagaimana doa, apa yang bagus kita baca ketika ada terjadi hujan. Ini disebutkan dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza ra'a al-matar yaqul Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau Rasulullah melihat hujan, maka Rasulullah membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Pendek saja, Allahumma sayyiban nafi'an. Saya ulang lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban itu artinya hujan. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun, ya, au kasayyibin itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Jadi sayyiban itu artinya hujan, sama artinya motor. Tapi kita minta hujannya nafi'an, yang bermanfaat, bukan yang merusak. Ya, kalau ada hujan, maka hujannya itu bermanfaat bagi kehidupan, bukan yang merusak kehidupan. Jadi air bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi musibah. Kalau airnya deras menghanyutkan rumah, nah itu kan tidak bermanfaat, merusak. Ya, merusak kehidupan, bahkan bisa merusak ekosistem. Jadi air yang berlebihan, tidak sesuai dengan kadar penggunaannya, itu bisa merusak ekosistem. Ya, nah yang kita minta ini hujan yang memperbaiki ekosistem, hujan yang menjadikan tanah ini subur, hujan yang menjadikan hidup ini menjadi nikmat, hujan yang menjadikan kehidupan kita ini menjadi bahagia. Apalagi kalau hujan yang mengenang nostalgia, ada juga itu kan. Jadi ada justru hujan mengenang masa-masa lalunya. Ada juga itu yang begitu. Ya, jadi hujan memang identik dengan sesuatu yang indah. Ya. Makanya di dalam doa-doa yang lain Nabi mengajarkan dan sahabat menambah dengan doa-doa yang lain, tambahan-tambahan doa. Jadi sahabat berdoa. Jadi kita juga diajarkan berdoa versi sahabat. Kalau tadi versi Nabi, nah bagaimana dengan versi sahabat? Ada yang berdoa begini, dia tambahkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikan hujan yang bermanfaat. Ditambah lagi Allahumma sayyiban hani'an, ya Allah berikan hujan yang indah, yang nyaman, yang enak. Nah itu namanya hani'an, hujan yang mengasyikkan. Coba kalau kita nikmati itu Pak air hujan, gemerci air yang jatuh, itu sebenarnya punya suara khas. Jadi lain itu
hujan yang turun di seng, itu lain, itu bunyi seng, itu bukan, itu bunyi hujan, itu bunyi seng. Ya, jadi kalau kita punya rumah kebetulan seng, maka yang biasa kita dengar itu bunyi seng, bukan itu bunyi hujan. Kalau mau dengarkan bunyi hujan, cari tempat yang tidak ada sengnya, misalnya pergi di hutan atau pergi di laut. Nah, itu kan tidak ada. Kalau ada hujan, maka itu kita dengarkan gemercik, percikan-percikannya. Di situ ada suaranya. Dan suara hujan itu bisa membuat perasaan menjadi tenang, menyatu dengan alam. Nah, itu ketika menyatu dengan alam, kita katakan Allahumma sayyiban hani'an. Jadi hujan yang membuat hati ini menjadi syahdu, membuat hati ini menjadi bahagia. Apalagi kalau ada pisang goreng dengan saraba, wah tambah enak itu hujan. Ya. Nabi lagi, sahabat lagi lanjutkan, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami karena kemarahanmu, karena kebencian. Jangan sampai hujan itu diturunkan untuk membunuh. Ya, untuk membunuh. Gara-gara hujan terjadi korban jiwa. Kalau itu terjadi, jangan sampai kematian gara-gara hujan itu karena kemurkahanmu. Ya, karena kemurkaan. Kalaupun ada yang meninggal gara-gara hujan, mudah-mudahan bukan karena kemurkaanmu, tapi karena rahmatmu. Ya, jadi tidak boleh kita katakan, oh kalau ada orang yang mati gara-gara hujan, petir, sambar petir, lalu itu azab. Belum tentu. Jangan sampai itu adalah rahmat Allah. Dengan hujan dia dicabut nyawanya, agar dia tidak merasakan kesakitan yang berlebihan, sehingga Allah mengirimkan hujan kepadanya untuk dicabut nyawanya. Nah, kalau itu terjadi, maka bukan bi ghadabik, tapi bi rahmatik. Kalau ada orang yang diambil nyawanya ketika hujan, ya semoga itu menjadi rahmat. Makanya sahabat berdoa, jangan ketika hujan lalu dicabut nyawanya dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqtulna bi ghadabik wa la tahlukna bi adzabik. Jangan engkau membinasakan, menghancurkan kami dengan azabmu. Jadi jangan sampai hujan itu jadi laknat, jadi azab. Kenapa? Mungkin karena kita tidak mensyukuri hujan. Ya, makanya tidak boleh kita bilang kalau hujan, bosi mising. Kalau hujan, deh, ngapa sih nak bosi bela? Ya, kalau ada lagi hujan, awa bela, bosi. Nah, itu tidak boleh. Karena jangan sampai kita bilang begitu, lalu kemudian Allah mengazab. Seharusnya karena hujan, maka kita bilang Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi tanah, bermanfaat bagi bumi. Itu Allahumma sayyiban nafi'an. Wa'afina qabla dhalik. Ya, ini panjang ini doanya. Tapi biar bukan bahasa Arab, yang penting kita sudah paham maknanya, itu saja kita minta. Ya Allah, karena hujan ini berikan saya manfaatnya. Karena hujan ini jangan engkau mematikan saya dalam keadaan engkau benci. Karena hujan ini berikan saya kesehatan. Jadi bisa menjadi media pengobatan. Dan itu banyak disebutkan dalam beberapa riwayat berdasarkan
medis An-Nabawi atau At-Tibbun Nabawi, sebagaimana yang diperhatikan oleh para sahabat dan para ulama, ada yang memanfaatkan hujan itu sebagai air hujan itu sebagai media pengobatan. Ya, ada satu buku menjelaskan bahwa kalau misalnya ada pasangan suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak, ya, pergi menghujan-hujan, ya, pergi menghujan-hujan katanya, ya, niatkan itu jadi obat. Tapi bagaimana caranya dan apa dibaca, nanti dijelaskan dalam pengajian yang lain itu. Nanti cari bukunya, ya. Nah, sahabat lagi menambah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, berikan kebaikannya ini hujan dan yang ada padanya. Kalau ada hujan, maka jadikanlah sebagai kebaikan bagi diri saya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Jauhkan saya dari kejelekannya ini hujan dan yang ada dalamnya, serta yang kau kirimkan dari hujan itu. Ya, ini doanya ini yang dibaca oleh para sahabat. Ada lagi yang tambahkan dengan doa lain, misalnya Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharrin. Ya Allah, berikanlah air dengan air kenikmatan yang bermanfaat, yang tidak merusak. Ya, ini jadi sebenarnya air hujan itu bagus untuk fisik. Saya tidak tahu adakah yang sudah pernah coba minum air hujan langsung. Biasa minum air hujan. Ya, mungkin kalau kita minum air hujan bekas-bekas helm, misalnya kita naik motor lalu hujan, ya, kita dikena airnya, maka sambil menikmati, ya, desiran airnya, kita juga mimi itu air hujan. Nah, itu mungkin ada yang begitu. Ya, tapi mungkin belum ada yang menyimpan dalam satu wadah misalnya, ya, satu wadah mengumpulkan air hujan misalnya di tengah-tengah. Ya, kalau mau lulusing kan ya banyak. Yang bagus itu misalnya dia belum terkontaminasi dengan benda-benda, misalnya langsung dari langit. Kita kumpul di situ air. Ya, kita kumpul airnya. Lalu sampai penuh satu gelas. Lalu kita minum. Sebenarnya itu bisa jadi obat. Ya. Nah, ada tambahan-tambahan doa misalnya Allahumma antallahu la ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahi. Ini memang ada doanya ini. Jadikan air hujan itu kuwatan, kekebalan, memperkuat imunitas saya. Jadi kalau mau Pak lihat orang yang kuat imunnya, itu buktikan di hujan. Ya, buktikan di hujan. Kalau ada orang yang baru kena sedikit hujan lalu influenza, berarti tidak kuat imunnya itu. Karena kenapa? Karena terlalu cengeng dengan hujan. Ya. Kalau ada orang yang sedikit-sedikit sakit gara-gara hujan, sekali main hujan-hujan, ya, pasti tambah sakit. Jadi coba kita lihat, biasa itu ada anak-anak di pinggir jalan. Setiap hujan main hujan.
Bahkan karena banjir dia berenang di got. Ya, tapi tidak pernah sakit. Kuat. Kenapa? Karena imunitasnya baik. Sudah menyatu dengan hujan. Itu anak-anak yang begitu itu jarang sakit itu. Tambah hujan-hujan tambah kuat. Ya, tapi anak yang kurang bagus imunnya, ya hujan itu membuatnya dia sakit. Jadi imun itu tergantung dari penerimaan tubuh kita. Nah, hujan itu menurut doa ini yang diajarkan oleh para sahabat, waj'al ma anzalta lana quwwatan, dan jadikan air yang turun kepada kami sebagai kekuatan. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi. Ya, sama tadi dengan doa-doa lain. Ada lagi tambahkan subhanalladzi yusabbihu ar-ra' bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, maha suci Allah yang kepadanya bertasbih gemuruh. Ya, bertasbih kilat, gemuruh petir, dan semuanya bertasbih kepada Allah, memuji kebesarannya. Nah, inilah yang kita baca ketika terjadi hujan, sehingga jelas sekali perbedaannya orang mukmin dengan yang bukan mukmin pada hujan. Ya, kalau orang mukmin menjadikan hujan itu sebagai media kesyukuran, ya. Tapi orang yang tidak beriman itu justru membuatnya dia kufur. Jadi ada 3 model manusia menyikapi hujan. Pertama, hujan deras atau tidak hujan, apakah banjir atau tidak banjir, sama saja baginya, tetap sholat. Ya, tidak ada bedanya banjir sama tidak banjir, hujan sama tidak hujan, tetap sholat. Bahkan yang lebih lagi, hujan atau tidak hujan tetap ke masjid. Sama aja baginya, hujan sama tidak hujan tetap ke masjid. Ya, sekalipun dalam riwayat Nabi itu pernah menjamak sholatnya gara-gara hujan. Kalau sudah banjir, ya kadang Nabi menjamak. Model yang kedua, ada manusia rajin kalau tidak hujan, rajin sholat kalau tidak hujan. Tapi kalau hujan berhenti sholat. Kenapa? Banjir ke rumahku, tidak bisa kak sholat. Banjir rumahnya tidak sholat. Ya, itu ada model kedua itu. Kalau tidak hujan, rajin sholat. Tapi kalau hujan, pajak mesem pajak. Ya, ini model kedua itu. Ada model ketiga, hujan atau tidak hujan, banjir atau tidak banjir, singkam aja, tidak sembayang. Ya, ini juga model ketiga ini. Tidak tahu yang mana yang lebih banyak ini. Yang pertama tadi, ya, banjir atau tidak banjir, hujan atau tidak hujan, tetap sholat. Tidak tahu berapa persen kalau di Makassar. Yang kedua, kalau hujan istirahat harus sembahyang karena banjir ke Balaga. Ya, istirahat dulu gara-gara hujan. Yang ketiga, sama saja, hujan atau tidak hujan, banjir atau tidak banjir, singkama depak ji, tidak sembahyang. Ini tidak tahu berapa banyaknya di Makassar ini. Coba kita adakan penelitian. Ya, mana yang lebih banyak orang yang sholat sama orang yang tidak sholat kalau ada hujan. Apalagi kalau dibawa, mana orang yang paling banyak bersyukur
dengan hujan atau orang yang moro-moro gara-gara hujan? Ya, yang mana yang lebih banyak? Ya, apa itu bahasa anunya moro-moro? Moro-moro itu kan marah-marah. Ngomel-ngomel. Apa itu bahasa Makassarnya ngomel-ngomel? Kalau bahasa Bugisnya makdareke. Ya. Nah, kalau bahasa Makassarnya apa itu makdareke? Ya, pokoknya kalau hujan, nah itu tidak boleh. Jangan sampai ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kita laknat. Kalau kita laknat itu ciptaan Allah, maka Allah juga laknat kita. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bilang, ada deh bosi mising. Ada deh. Ya, ngapa saya bosi? Tidak boleh. Justru kita harus Allahumma sayyiban nafi'a. Ya, satu lagi ada hadisnya Nabi, ketika misalnya itu memang hujan itu menghantam kita. Ada di sini doa misalnya, Allahumma hawalaina la alaina. Ya. Jadi kalau misalnya betul-betul kencang itu deras, kita itu bisa baca. Ini namanya pawang. Jadi ada doa pawang. Allahumma hawalaina la alaina. Ya, tak usah dibuka celana dalamnya baru digantung-gantung, baru di apa, tak usah. Ya. Nah, ini doa-doa seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh sahabat. Apalagi kita ini daerah hujan, ya, dan musim hujan sekarang. Ya, diperkirakan sampai selesai bulan Maret, dan mungkin Ramadan mungkin kita akan nikmati beberapa kali hujan. Ya, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi syai. Rabbana atina hasanah wal akhirati hasanah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an tahura liyuhyiya bihi baldatan mayta wa yusqiyahu min makhlukatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah Maghrib rahimakumullah. Kemarin kita masyarakat Makassar dan sekitarnya menikmati hujan yang luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya karena menurut banyak cerita dari para penduduk bahwa puluhan tahun baru lagi ada kejadian banjir yang luar biasa besarnya. Hampir sudut-sudut kota, bahkan jantung kota itu tergenang air akibat hujan yang begitu deras. Informasi
bahwa persis datangnya hujan bersamaan juga dengan pasangnya air laut, sehingga sirkulasi pembuangan air hujan itu bertemu dengan gelombang pasang air laut. Akhirnya sekalipun selesai hujan, itu masih terasa genangan air itu. Tapi sebenarnya kita bersyukur, sebab kalau dibanding misalnya negara-negara Arab, taruhlah seperti Saudi, bahkan pernah terjadi juga di Mekah, hampir setiap tahun terjadi. Sekali hujan itu menghanyutkan banyak kendaraan, seperti banjir bandang terjadi di tengah kota. Kita tidak pernah kita dengarkan misalnya Makassar sekali hujan maka puluhan mobil hanyut. Tidak pernah kita lihat misalnya jalan Masjid Raya ini puluhan mobil hanyut terbawa arus banjir. Itu tidak pernah kita dengar. Kenapa? Karena struktur drainase kita ini sebenarnya sudah menampung air itu, cuma debitnya yang kemarin itu lebih. Kalau yang lumrah, yang lazim itu standar drainase kita, kalau hujan normal maka itu selesai. Tapi kalau hujan biasa saja di Makassar lalu terjadi di Mekah, maka langsung itu terjadi banjir besar yang menghanyutkan ratusan kendaraan-kendaraan. Padahal hujannya di negara-negara Arab yang memang bukan bagian dari musimnya, tidak ada musim hujan di Arab. Yang ada hanya ada dua, musim panas dan musim dingin. Kalau katanya di negara Arab tertentu itu hanya ada 2 atau 3 musimnya, seperti Sudan, musim panas dan musim panas sekali. Jadi hanya ada dua musim panas dan musim panas sekali. Itu kalau negara kayak Sudan memang panas. Tapi kalau di Mekah, di Arab Saudi tidak ada musim dingin. Tapi biasanya kalau ada hujan itu hanya terjadi sekali setahun. Jadi kalau misalnya hujan 1 Maret, maka menunggu lagi 1 Maret tahun depan. Paling 3 kali hujan dalam setahun. Kita di Indonesia ini memang kita punya musim hujan, dan kita bersyukur bahwa hujan yang terjadi kemarin itu tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban nyawa. Tapi kalau korban lumpur, mungkin banyak yang dimasuki lumpur rumahnya.
Nah, karena itu pada pengajian kita malam hari ini kita coba mencari informasi dari hadis tentang bagaimana sikap Nabi kalau terjadi hujan. Apa yang Nabi baca ketika terjadi hujan. Karena kita di Indonesia ini sering hujan, apalagi kalau musim hujan, hampir tiap hari kita menikmati hujan. Jangan sampai hujan yang kita nikmati itu kita lewatkan begitu saja tanpa ada renungan dalam bentuk doa. Padahal Nabi sudah mengajarkan kita doanya. Apa yang harus dibaca ketika hujan? Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bagaimana itu hujan di dalam Al-Quran dan bagaimana hujan di dalam hadis. Setelah ditelusuri hujan yang ada di dalam Al-Quran berbeda hujan dengan yang dijelaskan dalam hadis. Boleh dikata 80% ketika Al-Quran menyebutkan hujan yang bahasa Arabnya matar. Jadi matar itu artinya hujan. Kalau ada orang yang bernama Kasim Matar, berarti Kasim hujan ya. Matori, ada juga dulu namanya Matori Abdul Jalil. Jadi Matori Abdul Jalil itu artinya hujan. Ketika Al-Quran menyebutkan kata-kata matar, maka hampir semuanya menjelaskan tentang siksaan, bencana, azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, "Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin." Kami turunkan hujan yang menjadi ancaman bagi orang-orang pendosa. Maka itu siksaan bagi mujrim, bagi orang-orang yang kufur. Ada lagi dalam surah Naml, wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Kami turunkan hujan dengan lebat, maka itu membinasakan orang-orang yang kufur. Ada lagi ayat, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ada kaum yang meminta hujan, tapi hujannya itu berupa batu. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan hujan, maka hujan yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi ini adalah bentuk ancaman, azab, siksaan kepada orang-orang yang kufur. Dan kemungkinan hujannya beda dengan hujan yang biasa kita rasakan. Karena ada namanya hujan batu. Kalau hujan air tidak sakit, tapi kalau hujan batu bisa benjol. Ya, kalau ada hujan batu, nah itu pasti itu siksaan. Ada hujan debu, hujan-hujan yang melululantahkan
bumi hanguskan, menghancurkan orang-orang kufur sebagai siksaan dari Allah. Itu yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika kami turunkan azab berupa hujan, maka modelnya itu hancur, kakinya menjadi kepala jadi kaki, digoncangkan sehingga hancur badannya. Itu adalah hujan batu dari sijil. Nah, banyak hujan yang disebutkan seperti ini dalam Al-Quran sebagai bentuk azab siksaan. Dan itulah yang terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umatnya Rasulullah saat ini berbeda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu siksaannya itu kontan, cash, karena kekufurannya. Jadi tidak ada yang panjang umurnya karena kekufurannya. Kalau sudah diajak beriman lalu menolak, maka itu di cash di dunia ketika itu. Misalnya hujan batu, hujan yang menghanyutkan, hujan yang menghancurkan, itu case siksaannya. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW dibiarkan hidup. Makanya banyak juga orang yang tidak beriman panjang umurnya, malah lebih panjang umurnya yang tidak beriman daripada biasanya yang beriman. Dia dibiarkan mati dalam kekufuran, ya umat Nabi Muhammad sekarang ini. Karena kalau mengikuti umat sebelumnya disiksa berdasarkan kekufurannya, maka pasti yang tinggal hidup itu hanya orang beriman. Dan bisa habis, bisa punah space manusia kalau karena kekufurannya dia disiksa di dunia ini. Tapi itu dibiarkan hidup. Itulah perbedaan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat sebelumnya. Jadi hampir semua kata-kata matar di dalam Al-Quran itu menunjukkan siksaan. Namun sebagian kecil menjelaskan tentang keindahan. Jadi hujan itu menggambarkan keindahan ciptaan secara alamiah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wataral arda hamidah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kamu lihat bumi ini menjadi indah. Kamu lihat bumi ini menjadi sesuatu yang nikmat setelah kami turunkan air menyirami tanahnya sehingga tumbuh berbagai jenis pepohonan dan bunga-bunga yang indah dipandang mata. Bunga-bunga, pohon-pohon bisa hidup itu karena adanya air dari langit. Jadi langit menyirami bumi dengan airnya. Itulah sebabnya kalau bahasa Al-Quran, semua benda ini digolongkan, ada yang muzakkar laki-laki, ada yang muannas perempuan. Kalau matahari lawannya bulan,
Kalau ditanya yang mana yang laki-laki, matahari atau bulan? Ya. Mungkin ada yang bilang yang laki-laki itu matahari, yang bulan itu perempuan. Karena katanya bulan perempuan kan ada bulannya, ada datang bulannya. Kalau laki-laki tidak ada datang bulannya. Ya. Tapi lain dalam bahasa Al-Quran. Justru yang laki-laki itu bulan, kamar. Yang perempuan itu matahari. Nah, sama dengan langit. Langit menyirami bumi. Demikian pula hubungan suami istri itu bisa menghasilkan keturunan setelah laki-laki menyirami istrinya. Jadi ibaratnya bumi ini perempuannya, langit itu adalah laki-lakinya. Hasil dari penyiraman langit kepada bumi, maka hiduplah makhluk pepohonan, hiduplah manusia, hiduplah jenis bunga-bunga dan lain-lain akibat siraman langit kepada bumi. Kalau bumi ini tidak pernah disirami dengan airnya langit, maka bumi itu, tanah itu pasti jadi tandus. Maka dengan adanya air, Al-Quran menyebutkan ambatat min kulli zaujim bahij, tumbuhlah tanaman yang indah dipandang mata. Dengan adanya air, maka Al-Quran menyebutkan fasuqnahu libaladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna min kulli thamarat. Dengan air itu Allah menumbuhkan, mengeluarkan buah-buahan, tanaman-tanaman. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang hujan itu. Tapi kita tidak pernah temukan ayat-ayat bagaimana sikap kita terhadap benda-benda atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ketika terjadi seperti hujan. Maka kita dibantu dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lewatkan begitu saja tanpa ada sikap keberimanan, maka jangan sampai kita ini dianggap kufur nikmat. Karena hujan itu adalah nikmat, lalu kemudian kita lewatkan begitu saja tanpa ada bukti kesyukuran, maka jangan sampai hujan turun justru laknat yang datang, bukan nikmat. Bukan nikmat yang datang karena kita tidak sikapi dengan kesyukuran dan doa. Tapi kalau kita sikapi dengan kesyukuran dan doa, maka bisa saja hujan itu menjadi kenikmatan, menjadi anugerah. Makanya Nabi ajarkan kita bagaimana doa. Apa yang bagus kita baca ketika ada terjadi hujan. Ini disebutkan dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza ra'a al-matar yaqul Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau Rasulullah melihat hujan, maka Rasulullah membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Pendek saja, Allahumma sayyiban nafi'an. Saya ulang lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban itu artinya hujan. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun. Ya, au kasayyibin itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah.
Jadi sayyiban itu artinya hujan, sama artinya motor. Tapi kita minta hujannya nafi'an, yang bermanfaat, bukan yang merusak. Ya, kalau ada hujan, maka hujannya itu bermanfaat bagi kehidupan, bukan yang merusak kehidupan. Jadi air bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi musibah. Kalau airnya deras menghanyutkan rumah, nah itu kan tidak bermanfaat, merusak. Ya, merusak kehidupan, bahkan bisa merusak ekosistem. Jadi air yang berlebihan, tidak sesuai dengan kadar penggunaannya, itu bisa merusak ekosistem. Ya, nah yang kita minta ini hujan yang memperbaiki ekosistem, hujan yang menjadikan tanah ini subur, hujan yang menjadikan hidup ini menjadi nikmat, hujan yang menjadikan kehidupan kita ini menjadi bahagia. Apalagi kalau hujan yang mengenang nostalgia, ada juga itu kan. Jadi ada justru hujan mengenang masa-masa lalunya. Ada juga itu yang begitu. Ya, jadi hujan memang identik dengan sesuatu yang indah. Ya. Makanya di dalam doa-doa yang lain Nabi mengajarkan dan sahabat menambah dengan doa-doa yang lain, tambahan-tambahan doa. Jadi sahabat berdoa. Jadi kita juga diajarkan berdoa versi sahabat. Kalau tadi versi Nabi, nah bagaimana dengan versi sahabat? Ada yang berdoa begini, dia tambahkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berikan hujan yang bermanfaat. Ditambah lagi Allahumma sayyiban hani'an, ya Allah berikan hujan yang indah, yang nyaman, yang enak. Nah itu namanya hani'an, hujan yang mengasyikkan. Coba kalau kita nikmati itu Pak air hujan, gemerci air yang jatuh, itu sebenarnya punya suara khas. Jadi lain itu hujan yang turun di seng, itu lain itu bunyi seng, itu bukan itu bunyi hujan, itu bunyi seng. Ya, jadi kalau kita punya rumah kebetulan seng, maka yang biasa kita dengar itu bunyi seng, bukan itu bunyi hujan. Kalau mau dengarkan bunyi hujan, cari tempat yang tidak ada sengnya, misalnya pergi di hutan atau pergi di laut. Nah itu kan tidak ada. Kalau ada hujan, maka itu kita dengarkan gemercik, percikan-percikannya. Di situ ada suaranya. Dan suara hujan itu bisa membuat perasaan menjadi tenang, menyatu dengan alam. Nah itu ketika menyatu dengan alam, kita katakan Allahumma sayyiban hani'an. Jadi hujan yang membuat hati ini menjadi syahdu, membuat hati ini menjadi bahagia. Apalagi kalau ada pisang goreng dengan sarabah, oh tambah enak itu hujan. Ya. Nabi lagi, sahabat lagi lanjutkan, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami karena kemarahanmu, karena kebencian. Jangan sampai hujan itu diturunkan untuk membunuh. Ya, untuk membunuh. Gara-gara hujan terjadi korban jiwa. Kalau itu terjadi, jangan sampai kematian gara-gara hujan itu karena kemurkahanmu. Ya, karena kemurkahan. Kalaupun ada yang meninggal gara-gara hujan, mudah-mudahan bukan karena kemurkaanmu, tapi karena rahmatmu. Ya, jadi tidak boleh kita katakan
Oh, kalau ada orang yang mati gara-gara hujan, petir, sambar petir, lalu itu azab, belum tentu. Jangan sampai itu adalah rahmat Allah. Dengan hujan dia dicabut nyawanya, agar dia tidak merasakan kesakitan yang berlebihan, sehingga Allah mengirimkan hujan kepadanya untuk dicabut nyawanya. Nah, kalau itu terjadi, maka bukan bi ghadabik, tapi bi rahmatik. Kalau ada orang yang diambil nyawanya ketika hujan, ya semoga itu menjadi rahmat. Makanya sahabat berdoa, jangan ketika hujan lalu dicabut nyawanya dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqtulna bi ghadabik wa la tahlukna bi adzabik. Jangan engkau membinasakan, menghancurkan kami dengan azabmu. Jadi jangan sampai hujan itu jadi laknat, jadi azab. Kenapa? Mungkin karena kita tidak mensyukuri hujan. Ya, makanya tidak boleh kita bilang kalau hujan, bosi miseng. Kalau hujan, deh, ngapa sih na bosi bela? Ya, kalau ada lagi hujan, awa bela, bosi. Nah, itu tidak boleh. Karena jangan sampai kita bilang begitu, lalu kemudian Allah mengazab. Seharusnya karena hujan, maka kita bilang Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi tanah, bermanfaat bagi bumi. Itu Allahumma sayyiban nafi'an. Wa'afina qabla dhalik. Ya, ini panjang ini doanya. Tapi biar bukan bahasa Arab, yang penting kita sudah paham maknanya, itu saja kita minta. Ya Allah, karena hujan ini berikan saya manfaatnya. Karena hujan ini jangan engkau mematikan saya dalam keadaan engkau benci. Karena hujan ini berikan saya kesehatan. Jadi bisa menjadi media pengobatan. Dan itu banyak disebutkan dalam beberapa riwayat berdasarkan medis An-Nabawi atau At-Tibbun Nabawi, sebagaimana yang diperhatikan oleh para sahabat dan para ulama. Ada yang memanfaatkan hujan itu sebagai air hujan itu sebagai media pengobatan. Ya, ada satu buku menjelaskan bahwa kalau misalnya ada pasangan suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak, ya pergi menghujan-hujan, ya pergi menghujan-hujan katanya, ya niatkan itu jadi obat. Tapi bagaimana caranya dan apa dibaca, nanti dijelaskan dalam pengajian yang lain itu. Nanti cari bukunya. Ya. Nah, sahabat lagi menambah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, berikan kebaikannya ini hujan dan yang ada padanya. Kalau ada hujan, maka jadikanlah sebagai kebaikan bagi diri saya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Jauhkan saya dari kejelekannya ini hujan dan yang ada dalamnya, serta yang kau kirimkan dari hujan itu. Ya, ini doanya ini yang dibaca oleh para sahabat. Ada lagi yang tambahkan dengan doa lain,
Misalnya, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharrin. Ya Allah, berikanlah air dengan air kenikmatan yang bermanfaat, yang tidak merusak. Ya, ini jadi sebenarnya air hujan itu bagus untuk fisik. Saya tidak tahu adakah yang sudah pernah coba minum air hujan langsung. Biasa minum air hujan. Ya, mungkin kalau kita minum air hujan bekas-bekas helm, misalnya kita naik motor lalu hujan, ya kita dikena airnya, maka sambil menikmati ya desiran airnya, kita juga mimi itu air hujan. Nah, itu mungkin ada yang begitu. Ya, tapi mungkin belum ada yang menyimpan dalam satu wadah misalnya, ya, satu wadah mengumpulkan air hujan misalnya di tengah-tengah. Ya, kalau melalui sink kan ya banyak. Yang bagus itu misalnya dia belum terkontaminasi dengan benda-benda. Misalnya langsung dari langit. Kita kumpul di situ air. Ya, kita kumpul airnya. Lalu sampai penuh satu gelas. Lalu kita minum. Sebenarnya itu bisa jadi obat. Ya. Nah, ada tambahan-tambahan doa misalnya Allahumma antallahu la ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahi. Nah, ini memang ada doanya ini. Jadikan air hujan itu quwwatan, kekebalan, memperkuat imunitas saya. Jadi kalau mau Pak lihat orang yang kuat imunnya, itu buktikan di hujan. Ya, buktikan di hujan. Kalau ada orang yang baru kena sedikit hujan lalu influenza, berarti tidak kuat imunnya itu. Karena kenapa? Karena terlalu cengeng dengan hujan. Ya. Kalau ada orang yang sedikit-sedikit sakit gara-gara hujan, sekali main hujan-hujan, ya pasti tambah sakit. Jadi coba kita lihat, biasa itu ada anak-anak di pinggir jalan. Setiap hujan main hujan. Bahkan karena banjir dia berenang di got. Ya, tapi tidak pernah sakit. Kuat. Kenapa? Karena imunitasnya baik. Sudah menyatu dengan hujan. Itu anak-anak yang begitu itu jarang sakit itu. Tambah hujan-hujan tambah kuat. Ya, tapi anak yang kurang bagus imunnya, ya hujan itu membuatnya dia sakit. Jadi imun itu tergantung dari penerimaan tubuh kita. Nah, hujan itu menurut doa ini yang diajarkan oleh para sahabat, waj'al ma anzalta lana quwwatan, dan jadikan air yang turun kepada kami sebagai kekuatan. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi. Ya, sama tadi dengan doa-doa lain. Ada lagi tambahkan subhanalladzi yusabbihur ra' bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, maha suci Allah yang kepadanya bertasbih gemuruh. Ya, bertasbih kilat, gemuruh petir, semuanya bertasbih kepada Allah, memuji kebesarannya. Nah, inilah yang kita baca ketika terjadi hujan, sehingga jelas sekali
perbedaannya orang mukmin dengan yang bukan mukmin pada hujan. Ya, kalau orang mukmin menjadikan hujan itu sebagai media kesyukuran, ya. Tapi orang yang tidak beriman itu justru membuatnya dia kufur. Jadi ada 3 model manusia menyikapi hujan. Pertama, hujan deras atau tidak hujan, apakah banjir atau tidak banjir, sama saja baginya, tetap salat. Ya, tidak ada bedanya banjir sama tidak banjir, hujan sama tidak hujan, tetap salat. Bahkan yang lebih anu lagi, hujan atau tidak hujan tetap ke masjid. Sama aja baginya, hujan sama tidak hujan tetap ke masjid. Ya. Sekalipun dalam riwayat Nabi itu pernah menjamak salatnya gara-gara hujan. Kalau sudah banjir, ya kadang Nabi menjamak. Model yang kedua, ada manusia rajin kalau tidak hujan, rajin sholat kalau tidak hujan. Tapi kalau hujan berhenti sholat. Kenapa? Banjir ke rumahku, tidak bisa kau sholat. Banjir rumahnya tidak sholat. Ya, itu ada model kedua itu. Kalau tidak hujan, rajin sholat. Tapi kalau hujan, pajak mesem pajak. Ya, ini model kedua itu. Ada model ketiga, hujan atau tidak hujan, banjir atau tidak banjir, singkam aja, tidak sembayang. Ya, ini juga model ketiga ini. Tidak tahu yang mana yang lebih banyak ini. Yang pertama tadi, ya banjir atau tidak banjir, hujan atau tidak hujan, tetap salat. Tidak tahu berapa persen kalau di Makassar. Yang kedua, kalau hujan istirahat harus sembayang karena banjir ke Balaga. Ya, istirahat dulu gara-gara hujan. Yang ketiga, sama saja, hujan atau tidak hujan, banjir atau tidak banjir, singkama depak ji, tidak sembayang. Ini tidak tahu berapa banyaknya di Makassar ini. Coba kita adakan penelitian. Ya, mana yang lebih banyak orang yang sholat sama orang yang tidak sholat kalau ada hujan. Apalagi kalau dibawa, mana orang yang paling banyak bersyukur dengan hujan atau orang yang moro-moro gara-gara hujan. Ya, yang mana yang lebih banyak? Ya, apa itu bahasa Arabnya, bahasa anunya moro-moro? Moro-moro itu kan marah-marah. Ngomel-ngomel, apa itu bahasa Makassarnya ngomel-ngomel? Kalau bahasa Bugisnya makdareke. Ya. Nah, kalau bahasa Makassarnya apa itu makdareke? Ya, pokoknya kalau hujan, nah itu tidak boleh. Jangan sampai ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kita laknat. Kalau kita laknat itu ciptaan Allah, maka Allah juga laknat kita. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bilang, ada deh bosi miseng, ada deh. Ya, ngapa saya bosi? Tidak boleh. Justru kita harus Allahumma sayyiban nafi'a. Ya, satu lagi ada hadisnya Nabi, ketika misalnya itu memang hujan itu menghantam kita, ada di sini doa misalnya Allahumma hawalaina la alaina. Ya. Jadi kalau misalnya betul-betul kencang itu deras, kita itu bisa baca. Ini namanya pawang. Jadi ada doa pawang. Allahumma hawalaina la alaina. Ya, tak usah dibuka celana dalamnya baru digantung-gantung, baru di apa, tak usah. Ya. Nah, ini doa-doa seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh sahabat. Apalagi kita ini daerah kita daerah hujan, ya, dan musim hujan sekarang.
Ya, diperkirakan sampai selesai bulan Maret, dan mungkin Ramadan mungkin kita akan nikmati beberapa kali hujan. Ya, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala rasulillah. Allahu taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi syai. Rabbana atina hasanah wal akhirati hasanah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an tahura liyuhyiya bihi baldatan mayta wa yusqiyahu min makhlukatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah Maghrib rahimakumullah. Kemarin kita masyarakat Makassar dan sekitarnya menikmati hujan yang luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya karena menurut banyak cerita dari para penduduk bahwa puluhan tahun baru lagi ada kejadian banjir yang luar biasa besarnya. Hampir sudut-sudut kota, bahkan jantung kota itu tergenang air akibat hujan yang begitu deras. Informasi bahwa persis datangnya hujan bersamaan juga dengan pasangnya air laut, sehingga sirkulasi pembuangan air hujan itu bertemu dengan gelombang pasang air laut. Akhirnya sekalipun selesai hujan itu masih terasa genangan air itu. Tapi sebenarnya kita bersyukur, sebab kalau dibanding misalnya negara-negara Arab, taruhlah seperti Saudi, bahkan pernah terjadi juga di Mekah, hampir setiap tahun terjadi. Sekali hujan itu menghanyutkan banyak kendaraan, seperti banjir bandang terjadi di tengah kota. Kita tidak pernah kita dengarkan misalnya Makassar sekali hujan maka puluhan mobil hanyut. Tidak pernah kita lihat misalnya jalan Masjid Raya ini puluhan mobil hanyut terbawa arus banjir. Itu tidak pernah kita dengar.
Kenapa? Karena struktur drainase kita ini sebenarnya sudah menampung air itu, cuma debitnya yang kemarin itu lebih. Kalau yang lumrah, yang lazim itu standar drainase kita, kalau hujan normal maka itu selesai. Tapi kalau hujan biasa saja di Makassar lalu terjadi di Mekah, maka langsung itu terjadi banjir besar yang menghanyutkan ratusan kendaraan-kendaraan. Padahal hujannya di negara-negara Arab yang memang bukan bagian dari musimnya, tidak ada musim hujan di Arab. Yang ada hanya ada dua, musim panas dan musim dingin. Kalau katanya di negara Arab tertentu itu hanya ada 2 atau 3 musimnya, seperti Sudan, musim panas dan musim panas sekali. Jadi ada hanya ada dua musim panas dan musim panas sekali. Itu kalau negara kayak Sudan memang panas. Tapi kalau di Mekah, di Arab Saudi tidak ada musim dingin. Tapi biasanya kalau ada hujan itu hanya terjadi sekali setahun. Jadi kalau misalnya hujan 1 Maret, maka menunggu lagi 1 Maret tahun depan. Paling 3 kali hujan dalam setahun. Kita di Indonesia ini memang kita punya musim hujan, dan kita bersyukur bahwa hujan yang terjadi kemarin itu tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban nyawa. Tapi kalau korban lumpur, mungkin banyak yang dimasuki lumpur rumahnya. Nah, karena itu pada pengajian kita malam hari ini kita coba mencari informasi dari hadis tentang bagaimana sikap Nabi kalau terjadi hujan. Apa yang Nabi baca ketika terjadi hujan. Karena kita di Indonesia ini sering hujan, apalagi kalau musim hujan, hampir tiap hari kita menikmati hujan. Jangan sampai hujan yang kita nikmati itu kita lewatkan begitu saja tanpa ada renungan dalam bentuk doa. Padahal Nabi sudah mengajarkan kita doanya. Apa yang harus dibaca ketika hujan? Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bagaimana itu hujan di dalam Al-Quran dan bagaimana hujan di dalam hadis. Setelah ditelusuri hujan yang ada di dalam Al-Quran berbeda hujan dengan yang dijelaskan dalam hadis. Boleh dikata 80% ketika Al-Quran menyebutkan hujan yang bahasa Arabnya matar. Jadi matar itu artinya hujan. Kalau ada orang yang bernama Kasim Matar, berarti Kasim hujan ya. Matori, ada juga dulu namanya Matori Abdul Jalil.
Jadi matar Abdul Jarir itu artinya hujan. Ketika Al-Quran menyebutkan kata-kata matar, maka hampir semuanya menjelaskan tentang siksaan, bencana, azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kami turunkan hujan yang menjadi ancaman bagi orang-orang pendosa. Maka itu siksaan bagi mujrim, bagi orang-orang yang kufur. Ada lagi dalam surah Naml, wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul mundarin. Kami turunkan hujan dengan lebat, maka itu membinasakan orang-orang yang kufur. Ada lagi ayat, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ada kaum yang meminta hujan, tapi hujannya itu berupa batu. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan hujan, maka hujan yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi ini adalah bentuk ancaman, azab, siksaan kepada orang-orang yang kufur. Dan kemungkinan hujannya beda dengan hujan yang biasa kita rasakan, karena ada namanya hujan batu. Kalau hujan air tidak sakit, tapi kalau hujan batu bisa benjol. Ya, kalau ada hujan batu, nah itu pasti itu siksaan. Ada hujan debu, hujan-hujan yang melululantahkan, bumi hanguskan, menghancurkan orang-orang kufur sebagai siksaan dari Allah. Itu yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika kami turunkan azab berupa hujan, maka modelnya itu hancur, kakinya menjadi kepala jadi kaki, digoncangkan sehingga hancur badannya. Itu adalah hujan batu dari sijil. Nah, banyak hujan yang disebutkan seperti ini dalam Al-Quran sebagai bentuk azab, siksaan. Dan itulah yang terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umatnya Rasulullah saat ini berbeda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu siksaannya itu kontan, cash, karena kekufurannya. Jadi tidak ada yang panjang umurnya karena kekufurannya. Kalau sudah diajak beriman lalu menolak, maka itu di cash di dunia ketika itu. Misalnya hujan batu, hujan yang menghanyutkan, hujan yang menghancurkan, itu cash siksaannya. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW dibiarkan hidup. Makanya banyak juga orang yang tidak beriman panjang umurnya.
Malah lebih panjang umurnya yang tidak beriman daripada biasanya yang beriman. Dia dibiarkan mati dalam kekufuran, ya umat Nabi Muhammad sekarang ini. Karena kalau mengikuti umat sebelumnya disiksa berdasarkan kekufurannya, maka pasti yang tinggal hidup itu hanya orang beriman. Dan bisa habis, bisa punah spesies manusia kalau karena kekufurannya dia disiksa di dunia ini. Tapi itu dibiarkan hidup. Itulah perbedaan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat sebelumnya. Jadi hampir semua kata-kata matar di dalam Al-Quran itu menunjukkan siksaan. Namun sebagian kecil menjelaskan tentang keindahan. Jadi hujan itu menggambarkan keindahan ciptaan secara alamiah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wataral arda hamidah fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Kamu lihat bumi ini menjadi indah. Kamu lihat bumi ini menjadi sesuatu yang nikmat setelah kami turunkan air menyirami tanahnya sehingga tumbuh berbagai jenis pepohonan dan bunga-bunga yang indah dipandang mata. Bunga-bunga, pohon-pohon bisa hidup itu karena adanya air dari langit. Jadi langit menyirami bumi dengan airnya. Itulah sebabnya kalau bahasa Al-Quran, semua benda ini digolongkan, ada yang muzakkar laki-laki, ada yang muannas perempuan. Kalau matahari lawannya bulan. Kalau ditanya yang mana yang laki-laki, matahari atau bulan? Ya. Mungkin ada yang bilang yang laki-laki itu matahari, yang bulan itu perempuan. Karena katanya bulan perempuan kan ada bulannya, ada datang bulannya. Kalau laki-laki tidak ada datang bulannya. Ya. Tapi lain dalam bahasa Al-Quran. Justru yang laki-laki itu bulan, kamar. Yang perempuan itu matahari. Nah, sama dengan langit. Langit menyirami bumi. Demikian pula hubungan suami istri itu bisa menghasilkan keturunan setelah laki-laki menyirami istrinya. Jadi ibaratnya bumi ini perempuannya, langit itu adalah laki-lakinya. Hasil dari penyiraman langit kepada bumi, maka hiduplah makhluk pepohonan, hiduplah manusia, hiduplah jenis bunga-bunga dan lain-lain akibat siraman langit kepada bumi. Kalau bumi ini tidak pernah disirami dengan airnya langit, maka bumi itu, tanah itu pasti jadi tandus. Maka dengan adanya air, Al-Quran menyebutkan ambatat min kulli zaujin bahij, tumbuhlah tanaman yang indah dipandang mata. Dengan adanya air, maka
Al-Quran menyebutkan fasuqnahu libaladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna min kulli thamarat. Dengan air itu Allah menumbuhkan, mengeluarkan buah-buahan, tanaman-tanaman. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang hujan itu. Tapi kita tidak pernah temukan ayat-ayat bagaimana sikap kita terhadap benda-benda atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ketika terjadi seperti hujan. Maka kita dibantu dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lewatkan begitu saja tanpa ada sikap keberimanan, maka jangan sampai kita ini dianggap kufur nikmat. Karena hujan itu adalah nikmat, lalu kemudian kita lewatkan begitu saja tanpa ada bukti kesyukuran, maka jangan sampai hujan turun justru laknat yang datang, bukan nikmat yang datang karena kita tidak sikapi dengan kesyukuran dan doa. Tapi kalau kita sikapi dengan kesyukuran dan doa, maka bisa saja hujan itu menjadi kenikmatan, menjadi anugerah. Makanya Nabi ajarkan kita bagaimana doa, apa yang bagus kita baca ketika ada terjadi hujan. Ini disebutkan dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza ra'a al-matar yaqul Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau Rasulullah melihat hujan, maka Rasulullah membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Pendek saja, Allahumma sayyiban nafi'an. Saya ulang lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Sayyiban itu artinya hujan. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun, ya, au kasayyibin itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Jadi sayyiban itu artinya hujan, sama artinya motor. Tapi kita minta hujannya nafi'an, yang bermanfaat, bukan yang merusak. Ya, kalau ada hujan, maka hujannya itu bermanfaat bagi kehidupan, bukan yang merusak kehidupan. Jadi air bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi musibah. Kalau airnya deras menghanyutkan rumah, nah itu kan tidak bermanfaat, merusak. Ya, merusak kehidupan, bahkan bisa merusak ekosistem. Jadi air yang berlebihan, tidak sesuai dengan kadar penggunaannya, itu bisa merusak ekosistem. Ya, nah yang kita minta ini hujan yang memperbaiki ekosistem, hujan yang menjadikan tanah ini subur, hujan yang menjadikan hidup ini menjadi nikmat, hujan yang menjadikan kehidupan kita ini menjadi bahagia. Apalagi kalau hujan yang mengenang nostalgia, ada juga itu kan. Jadi ada justru hujan mengenang masa-masa lalunya. Ada juga itu yang begitu. Ya, jadi hujan memang identik dengan sesuatu yang indah. Ya. Makanya di dalam doa-doa yang lain Nabi mengajarkan dan sahabat menambah dengan doa-doa yang lain, tambahan-tambahan doa. Jadi sahabat berdoa. Jadi kita juga diajarkan
berdoa versi sahabat. Kalau tadi versi Nabi. Nah, bagaimana dengan versi sahabat? Ada yang berdoa begini. Dia tambahkan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat. Ditambah lagi, Allahumma sayyiban hani'an. Ya Allah, berikan hujan yang indah, yang nyaman, yang enak. Nah, itu namanya hani'an. Hujan yang mengasyikkan. Coba kalau kita nikmati tumpah air hujan, gemerci air yang jatuh, itu sebenarnya punya suara khas. Jadi lain itu hujan yang turun di seng, itu lain, itu bunyi seng, itu bukan, itu bunyi hujan, itu bunyi seng. Ya, jadi kalau kita punya rumah kebetulan seng, maka yang biasa kita dengar itu bunyi seng, bukan itu bunyi hujan. Kalau mau dengarkan bunyi hujan, cari tempat yang tidak ada sengnya. Misalnya pergi di hutan atau pergi di laut. Nah, itu kan tidak ada. Kalau ada hujan, maka itu kita dengarkan gemercik, percikan-percikannya. Di situ ada suaranya. Dan suara hujan itu bisa membuat perasaan menjadi tenang, menyatu dengan alam. Nah, itu ketika menyatu dengan alam, kita katakan Allahumma sayyiban hani'an. Jadi hujan yang membuat hati ini menjadi syahdu, membuat hati ini menjadi bahagia. Apalagi kalau ada pisang goreng dengan saraba, oh tambah enak itu hujan. Ya. Nabi lagi, sahabat lagi lanjutkan, Allahumma la taqtulna bighadabik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami karena kemarahanmu, karena kebencian. Jangan sampai hujan itu diturunkan untuk membunuh. Ya, untuk membunuh. Gara-gara hujan terjadi korban jiwa. Kalau itu terjadi, jangan sampai kematian gara-gara hujan itu karena kemurkahanmu. Ya, karena kemurkahan. Kalaupun ada yang meninggal gara-gara hujan, mudah-mudahan bukan karena kemurkaanmu, tapi karena rahmatmu. Ya, jadi tidak boleh kita katakan bahwa kalau ada orang yang mati gara-gara hujan, petir, sambar petir, lalu itu azab. Belum tentu. Jangan sampai itu adalah rahmat Allah. Dengan hujan dia dicabut nyawanya, agar dia tidak merasakan kesakitan yang berlebihan, sehingga Allah mengirimkan hujan kepadanya untuk dicabut nyawanya. Nah, kalau itu terjadi, maka bukan bighadabik, tapi birahmatik. Kalau ada orang yang diambil nyawanya ketika hujan, ya semoga itu menjadi rahmat. Makanya sahabat berdoa, jangan ketika hujan lalu dicabut nyawanya dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqtulna bighadabik wa la tahlukna bi'adzabik. Jangan engkau membinasakan, menghancurkan kami dengan azabmu. Jadi jangan sampai hujan itu jadi laknat, jadi azab. Kenapa? Mungkin karena kita tidak mensyukuri hujan. Ya, makanya tidak boleh kita bilang kalau hujan, bosi miseng. Kalau hujan, deh, ngapa sih nak bosi bela? Ya, kalau ada lagi hujan, awa bela, bosi. Nah, itu tidak boleh. Karena jangan sampai kita bilang begitu, lalu kemudian Allah mengazab. Seharusnya karena hujan, maka kita bilang Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi tanah,
bermanfaat bagi bumi. Itu Allahumma shayyiban nafi'an. Wa afina qabla dhalik. Ya, ini panjang ini doanya. Tapi biar bukan bahasa Arab, yang penting kita sudah paham maknanya, itu saja kita minta. Ya Allah, karena hujan ini berikan saya manfaatnya. Karena hujan ini jangan engkau mematikan saya dalam keadaan engkau benci. Karena hujan ini berikan saya kesehatan. Jadi bisa menjadi media pengobatan. Dan itu banyak disebutkan dalam beberapa riwayat berdasarkan medis An-Nabawi atau At-Tibbun Nabawi, sebagaimana yang diperhatikan oleh para sahabat dan para ulama. Ada yang memanfaatkan hujan itu sebagai air hujan itu sebagai media pengobatan. Ya, ada satu buku menjelaskan bahwa kalau misalnya ada pasangan suami istri yang sudah lama tidak dikaruniai anak, ya, pergi menghujan-hujan, ya, pergi menghujan-hujan katanya, ya, niatkan itu jadi obat. Tapi bagaimana caranya dan apa dibaca, nanti dijelaskan dalam pengajian yang lain itu. Nanti cari bukunya, ya. Nah, sahabat lagi menambah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, berikan kebaikannya ini hujan dan yang ada padanya. Kalau ada hujan, maka jadikanlah sebagai kebaikan bagi diri saya. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Jauhkan saya dari kejelekannya ini hujan dan yang ada dalamnya, serta yang kau kirimkan dari hujan itu. Ya, ini doanya ini yang dibaca oleh para sahabat. Ada lagi yang tambahkan dengan doa lain, misalnya Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharrin. Ya Allah, berikanlah air dengan air kenikmatan yang bermanfaat, yang tidak merusak. Ya, ini jadi sebenarnya air hujan itu bagus untuk fisik. Saya tidak tahu adakah yang sudah pernah coba minum air hujan langsung. Biasa minum air hujan. Ya, mungkin kalau kita minum air hujan, bekas-bekas helm, misalnya kita naik motor lalu hujan, ya, kita dikena airnya, maka sambil menikmati, ya, desiran airnya, kita juga mimi itu air hujan. Nah, itu mungkin ada yang begitu. Ya, tapi mungkin belum ada yang menyimpan dalam satu wadah misalnya, ya, satu wadah mengumpulkan air hujan misalnya di tengah-tengah. Ya, kalau melalui sink kan ya banyak. Yang bagus itu misalnya dia belum terkontaminasi dengan benda-benda. Misalnya langsung dari langit. Kita kumpul di situ air. Ya, kita kumpul airnya. Lalu sampai penuh satu gelas. Lalu kita minum. Sebenarnya itu bisa jadi obat. Ya. Nah, ada tambahan-tambahan doa misalnya Allahumma antallahu la ilaha illa anta al-ghaniyyu wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahi. Ini memang ada doanya ini. Jadikan air hujan itu kuwatan, kekebalan, memperkuat iman.